Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri dari kelas 5F dengan NIM 21862066023 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran kegiatan kepramukaan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Marjuki MPD dengan materi Dasadharma dan Trisatya. Yuk disimak videonya. Nama sekolah SDN 1 Jatake. Mata pelajaran kepramukaan Penggalang. Kelas atau semester kelas 5. Pertemuan ke-1, alokasi waktu 2 kali 60 menit. Standar kompetensi yaitu memahami, pengertian, dan pengamalan Trisatya dan Dasadharma. Kompetensi dasar yang pertama menjelaskan Trisatya, kedua menjelaskan Dasadharma. Indikator, siswa dapat menyebutkan isi Trisatya, kedua siswa dapat menyebutkan contoh-contoh pengalaman Trisatya dan Dasadharma dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat menyebutkan perbuatan-perbuatan yang melanggar Trisatya dan Dasadharma. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, ada siswa memahami isi Trisatya dan Dasadharma, kedua siswa menyebutkan contoh-contoh pengamalan Trisatya dan Dasadharma dalam kehidupan sehari-hari, ketiga siswa menyebutkan perbuatan-perbuatan yang melanggar Trisatya dan Dasadharma. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu kode kehormatan gerakan pramuka. Kode kehormatan di kalangan gerakan pramuka terdiri atas janji atau satya yang berupa Trisatya dan ketentuan moral atau dharma berupa Dasadharma. Trisatya yaitu kode kehormatannya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara, kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat dan menepati Dasadharma. Nah, di sini anak-anak Kak Aulia mau menjelaskan Dasadharma dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, Dasadharma itu kan ada 10 ya, ada 10. Nah, setiap satu Dasadharma itu ternyata mempunyai arti dalam kehidupan sehari-hari nih. Nah, Dasadharma yang pertama itu kan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, untuk kehidupan sehari-harinya di sini Kak Aulia sudah ada beberapa poin, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, patuh dan berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir yaitu sayang kepada saudara dan sebagai berikutnya. Nah, terus selanjutnya ini ada Dasadharma kedua ya, yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Ada 3 poin juga nih buat kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu bisa menjaga kebersihan lingkungan. Kedua, ikut menjaga kelestarian lingkungan. Ketiga, membantu fakir miskin, anak terlantar, dan orang tua. Poin ketiga yaitu Dasadharma, patriot yang sopan dan kesatria. Untuk kehidupan sehari-harinya yaitu bisa mengikuti upacara bendera ya kan. Kedua, bisa ikut serta dalam bela negara. Ketiga, belajar di sekolahan dengan baik. Poin keempat di Dasadharma itu ada patuh dan suka bermusyawarah. Untuk kehidupan sehari-hari itu ada 3 poin juga. Yang pertama ada patuh kepada orang tua, guru, dan pembina. Kedua, berusaha mufakat dalam musyawarah. Ketiga, tidak mengambil keputusan yang tergesa-gesa tanpa bermusyawarah dan sebagai berikutnya. Poin kelima Dasadharma itu ada rela, menolong, dan tabah. Untuk poinnya itu ada 3.
yaitu kehidupan sehari-harinya ada berusaha menolong orang yang terkena musibah. Kedua, tabah dalam menghadapi musibah dan kesulitan. Yang ketiga, tidak banyak mengeluh dan tak mudah putus asa. Yang keenam, itu ada rajin, terampil, dan gembira. Selalu hadir dalam pelatihan pramuka. Kedua, dapat membuat berbagai macam kerajinan. Ketiga, selalu riang gembira dalam setiap melakukan kegiatan atau pekerjaan tersebut. Nah, terus selanjutnya yaitu ada poin ketujuh dari dasar dharma, yaitu hemat, cermat, dan bersahaja. Poinnya ada 3. Yang pertama ada tidak boros dan bersikap hidup mewah. Kedua, teliti dalam melakukan sesuatu. Ketiga, bersikap hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan. Selanjutnya poin 8 yaitu ada disiplin, berani, dan setia. Poinnya ada 3 ya. Selalu menepati waktu yang ditentukan. Kedua, mendahulukan kewajiban daripada hak. Yang ketiga, tidak pernah ragu-ragu dalam bertindak. 9, poin 9 itu ada bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Poinnya ada 3. Yang pertama ada menjalankan segala sesuatu dengan sikap bersungguh-sungguh. Kedua, tidak pernah mengecewakan orang lain. Ketiga, bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Dan sebagai berikutnya. 10, yang terakhir, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Contoh kehidupan sehari-harinya juga ada 3. Berusaha untuk berkata baik dan benar dan tidak pernah berbohong. Kedua, tidak pernah menyusahkan atau mengganggu orang lain. Ketiga, bisa berbuat baik kepada orang tua dan sebagainya. Desa Dharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat dan menepati dasar dharma. Selanjutnya di sini Kak Aulia mau menjelaskan kode kehormatan pramuka terdiri atas. Yang pertama ada Satya Pramuka, merupakan janji yang diucapkan secara sukarela oleh seseorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaannya. Kedua, Dharma Pramuka adalah alat proses pendidikan diri yang progresif untuk mengembangkan budi pengerti luhur, juga sebagai landasan gerakan pramuka untuk menunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, memiliki rasa kebersamaan, dan kegotong royong. Selanjutnya Kak Aulia mau menjelaskan ada juga kode kehormatan gerakan pramuka. Untuk masing-masing golongan usia itu pasti berbeda-beda disesuaikan dengan perkembangan rohani dan jasmani masing-masing golongan anggota gerakan pramuka, yaitu siaga dari umur 7 sampai 10 tahun. Untuk penggalang 11 sampai 15 tahun, untuk penegak 16 sampai 20 tahun. Keempat, pendegah 21 sampai 25. Yang terakhir yaitu ada 5 anggota dewasa. Selanjutnya di sini Kak Aulia mau memberikan soal sekaligus langsung jawabannya. Nah, yang pertama soal itu pasti ada 5 soal. Masih berhubungan dengan Trisatya dan Dasa Dharma dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama soalnya sebutkan janji Trisakti yang ketiga. Yang kedua, sebutkan dasa dharma yang keenam. Yang ketiga, sebutkan contoh-contoh pengamalan dasa dharma yang keenam dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, sebutkan perbuatan-perbuatan yang melanggar Trisatya. Kelima, usia berapakah golongan penggalang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani masing-masing anggota gerakan pramuka. Langsung dijawab saja ya jawabannya, yaitu untuk poin pertama menepati dasa dharma, yang kedua rajin terampil dalam gembira, yang ketiga selalu hadir dalam latihan pramuka, dapat membuat berbagai macam kerajinan, selalu gembira setiap melakukan kegiatan. Keempat, tidak melaksanakan ibadah. Lanjut di sini pertanyaannya itu sebutkan perbuatan-perbuatan yang melanggar Trisatya, yaitu jawabannya tidak melaksanakan ibadah salat, malas, tidak mau belajar, tidak mau menolong orang lain dan lain-lain. Pertanyaan nomor 5, usia berapakah golongan penggalang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani masing-masing anggota gerakan pramuka? Yang pertama, yang jawabannya itu adalah usia anggota penggalang 11 sampai 15 tahun. Selanjutnya di sini Kak Aulia mau memberikan soal sekaligus langsung jawabannya. Nah, yang pertama soal itu pasti ada 5 soal. Masih berhubungan dengan Trisakti dan dasa dharma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama soalnya sebutkan janji Trisakti yang ketiga. Yang kedua, sebutkan dasa dharma yang keenam. Yang ketiga, sebutkan contoh-contoh pengamalan dasa dharma yang keenam dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, sebutkan perbuatan-perbuatan yang melanggar Trisatya. Kelima, usia berapakah golongan penggalang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani masing-masing anggota gerakan pramuka. Langsung dijawab saja ya jawabannya, yaitu untuk poin pertama menepati dasa dharma, yang kedua rajin terampil dalam gembira, yang ketiga selalu hadir dalam latihan pramuka, dapat membuat berbagai macam kerajinan, selalu gembira setiap melakukan kegiatan. Keempat, tidak melaksanakan ibadah. Baik, itu saja yang dapat Kak Aulia jelaskan kepada anak-anak dan kalian semua. Mohon maaf banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.